Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul diskusi pada hari ini. Selawat berserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, adapun susunan diskusi pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi dari kelompok 7, yang terakhir itu penutup. Marilah sebelum kita membuka diskusi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh pemakalah. Yang pertama yaitu dibacakan oleh saudari Mita Saryana, yang kedua yaitu Diah Nova Handayani, dan yang terakhir saya sendiri Ria Apriani. Baiklah, dipersilakan kepada pemakalah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tujzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'ghadhu minha 'adlu wa la hum yunsurun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemakalah yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lanjut yang ketiga yaitu penyampaian materi dari kelompok 7, yaitu tentang strategi pembelajaran aktif SKI di madrasah. Kepada pemakalah disilakan. Baiklah, saya Ria Apriani, NIM 1811210072 akan membahas yaitu materi yang pertama tentang strategi pembelajaran aktif SKI di madrasah. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran aktif. Nah, strategi pembelajaran aktif adalah pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran yang akan membuat siswa berperan secara aktif dalam pembelajaran sehingga akan
akan mengasah ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Proses pembelajaran aktif dalam memperoleh informasi, keterampilan, dan sikap serta perilaku positif dan terpuji akan terjadi melalui suatu proses pencarian dari diri siswa. Nah, sedangkan menurut Hamruni, strategi pembelajaran aktif adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa yang akan membantu siswa dalam meningkatkan teknik dan kemampuan mendengar, mengamati, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan materi pelajaran yang dipelajari dengan siswa lain agar tujuannya pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, yang kedua, pengertian sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Sejarah kebudayaan Islam adalah satu mata pelajaran yang diajarkan di madrasah, baik di madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah. Sejarah kebudayaan Islam di madrasah ibtidaiyah menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan, kebudayaan atau peradaban Islam dan para tokoh yang berorientasi dalam sejarah Islam di masa lampau, mulai dari sejarah masyarakat Arab para Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sampai masa Khulafaur Rasyidin. Nah, secara substansial, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Nah, jadi yang dimaksud dengan strategi pembelajaran aktif mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah adalah pola umum kegiatan guru dan siswa dalam perwujudan kegiatan pembelajaran yang akan membuat siswa berperan secara aktif dalam pembelajaran sehingga akan mengasah ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik sehingga siswa mampu menelaah tentang asal-usul, perkembangan, peranan kebudayaan atau peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam di masa lampau. Nah, mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW sampai masa Khulafaur Rasyidin, sehingga tercapainya tujuan yaitu peserta didik mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik di madrasah. Nah, selanjutnya karakteristik pembelajaran aktif. Nah, ada beberapa karakteristik pembelajaran aktif, yaitu yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, peserta didik tidak hanya mendengarkan secara pasif tapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi. Yang keempat, peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan evaluasi. Yang terakhir, yaitu umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses. Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Ria. Yang keempat, ada ciri pembelajaran aktif. Belajar aktif pada dasarnya berusaha untuk memperkuat dan memperlancar stimulus dan respon anak didik terhadap materi pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar lebih menyenangkan, tidak membosankan bagi peserta didik. Nah, strategi pembelajaran aktif sangat membantu untuk memperkuat ingatan dan memori anak dalam memahami materi pembelajaran. Beberapa aktivitas pembelajaran khas yang terjadi di pembelajaran aktif, diantaranya yang pertama ada pembelajaran berpusat pada siswa. Ini guru dapat memberikan pemahaman materi terhadap anak didik
dan membebaskan anak didik untuk mencari informasi tentang materi tersebut dari berbagai sumber, bisa jadi itu buku dan juga internet. Yang kedua, pembelajaran mendorong anak untuk berpikir tingkat tinggi. Dengan memberikan kemandirian kepada anak, maka anak akan lebih berupaya untuk melakukan pemikiran-pemikiran atau mencari informasi-informasi yang lebih mendalam. Yang selanjutnya adalah pembelajaran melayani gaya belajar anak yang berbeda-beda. Jadi dengan strategi pembelajaran aktif, guru dapat lebih menunjukkan inovasi-inovasi baru dengan karakter anak yang berbeda-beda. Yang keempat ada pembelajaran mendorong anak berinteraksi multi arah dari siswa ke guru, dari guru ke siswa. Ini sesuai dengan materi yang diajarkan oleh guru. Yang kelima ada pembelajaran menggunakan lingkungan sebagai media atau sumber belajar. Jadi lingkungan sekitar dapat dijadikan bahan ataupun tempat di mana belajar akan lebih menyenangkan bagi anak-anak. Yang keenam ada penataan lingkungan belajar yang memudahkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi di sini guru dapat membentuk kelompok jika di dalam kelas atau membawa murid-murid belajar di lapangan terbuka, bawah pohon atau di mana saja yang dapat membuat anak-anak merasa nyaman dan tidak mudah bosan. Yang ketujuh ada guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa. Ini ada pun semacam reward yang diberikan guru kepada siswa yang memang ada peningkatan atau dapat merespon pelajaran dengan baik. Nah, ada pun kekurangan dan kelebihan dalam strategi pembelajaran aktif. Yang pertama adalah kelebihannya. Satu, dapat meningkatkan keterampilan peserta didik, di antaranya keterampilan berpikir, keterampilan memecahkan masalah, dan keterampilan berkomunikasi terhadap antara guru, siswa ke guru dan siswa ke siswa. Yang kedua, meningkatkan ketertiban aktif peserta didik. Dengan strategi pembelajaran aktif, anak didik akan lebih tertib dalam menjalani atau mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan ingatan peserta didik pada konsep yang dipelajari. Jadi, strategi pembelajaran aktif dapat meningkatkan rasa atau ingatan peserta didik atas konsep pelajaran yang diberikan. Yang keempat, meningkatkan rasa memiliki proses pembelajaran. Jadi di sini peserta didik merasa bebas untuk berpendapat atau mengeksplorasi apapun yang menjadi atau yang menyangkut materi pembelajaran. Yang kelima, mengurangi ceramah guru. Nah, strategi pembelajaran aktif dapat mengurangi guru yang terus-menerus berbicara atau menjelaskan materi yang biasanya ini menyebabkan anak-anak merasa bosan atau lebih cepat jenuh dalam proses pembelajaran. Baik, untuk yang keenam, meningkatkan gairah belajar di kelas. Nah, jadi jika guru lebih kreatif dalam membentuk atau menyesuaikan materi yang akan diajarkan, maka anak didik akan merasa bersemangat untuk belajar di dalam kelas. Yang ketujuh itu ada melibatkan aktivitas berpikir tingkat tinggi. Ya, seperti tadi kan yang sudah saya jelaskan dari awal, memang strategi pembelajaran aktif menuntut anak untuk berpikir lebih tinggi dan lebih kreatif dalam belajar. Nah, di balik kelebihan strategi pembelajaran aktif, terdapat kekurangan. Yang pertama, tidak bisa menyelesaikan silabus. Biasanya, dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif, ini ada beberapa di silabus yang ketinggalan. Biasanya itu terjadi karena
proses belajar yang terlalu berkepanjangan atau lain sebagainya. Nah, yang kedua, tidak bisa mengontrol kelas, biasanya dengan kebebasan atau guru yang membebaskan siswa untuk mengeksplorasi materi-materi yang diajarkan di kelas. Nah, biasanya akan jadi ribut. Nah, itulah yang menyebabkan kelas sulit dikontrol. Yang ketiga, peserta didik menaklukkan apa yang peserta didik melakukan apa yang diinginkan guru. Jadi, strategi pembelajaran aktif, anak didik selalu melakukan apa yang disuruh oleh guru. Yang keempat, peserta didik banyak yang tidak menyukai. Ya, mungkin peserta didik lebih bosan diatur. Mereka hanya ingin melakukan apa yang menjadi keinginan mereka sendiri. Nah, yang kelima, peserta didik susah diajak bekerja dalam tim. Biasanya ada salah satu atau dua anak yang bandel, yang susah diatur. Itu menyebabkan kesulitan bagi seorang guru melakukan strategi pembelajaran aktif. Yang keenam, peserta didik terkesan ikut-ikutan dalam mengerjakan tugas. Jadi, peserta didik mengerjakan tugas hanya karena rasa takut dan hanya merasa takut kepada guru dan terkesan ikut-ikutan saja. Nah, baik, untuk materi yang keenam ada macam-macam strategi pembelajaran aktif. Ini ada 45 macam. Saya sampaikan yang sebagian saja. Baik, yang pertama itu ada critical incident atau pengalaman penting. Yang kedua, prediction grid atau tebak pelajaran. Yang ketiga, teks acak. Yang keempat itu reading grid atau panduan membaca. Yang kelima, group resume atau meresum secara kelompok. Dan masih banyak lagi macam-macam dari strategi pembelajaran aktif dapat teman-teman lihat di makalah kami. Baik, mungkin hanya itu saja. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yang ketujuh, yaitu prinsip penerapan strategi pembelajaran aktif. Pelaksanaan pembelajaran aktif bagi pendidikan guru dilaksanakan dengan bercirikan bahwa penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi semata. Lebih dari itu, pada pengembangan keterampilan, pemikiran analitis, dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Mahasiswa tidak hanya mendengarkan penjelasan secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran. Penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pelajaran. Mahasiswa lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Selain itu, pembelajaran aktif dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu mengalami. Peserta belajar terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun emosional. Melalui pengalaman langsung akan memberikan makna kepada mahasiswa daripada hanya sekedar mendengarkan. Mengkomunikasikan. Kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Proses komunikasi yang baik adalah antar unsur komunikator dan komunikan terdapat satu area yang sama. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pendekatan belajar aktif adalah tingkah laku yang mendasar yang dimiliki oleh siswa yang selalu mendapat dan menggambarkan keterlibatannya dalam proses belajar mengajar, baik keterlibatan mental, intelektual, maupun emosional yang dalam banyak hal dapat disyaratkan sebagai keterlibatan langsung dan berbagai bentuk keaktifan fisik. Untuk itu, seorang guru harus memperhatikan beberapa prinsip dalam menerapkan belajar aktif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Semyawan dan Zuhairini, bahwa prinsip-prinsip pendekatan belajar aktif yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip motivasi. 2. Prinsip latar atau konteks. 3. Prinsip keterarahan dan fokus tertentu. 4. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. 5. Prinsip pengulangan. 6. Prinsip hubungan sosial dan sosialisasi. 7. Prinsip balikan dan penguatan. 8. Prinsip memecahkan masalah.
Baiklah, bagian yang ke-8 yaitu faktor-faktor penghambat. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pendekatan belajar aktif dalam pembelajaran dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan dalam menghadapi perbedaan individu peserta didik. Perbedaan individu murid meliputi inteligensi, watak, dan latar belakang kehidupannya. Yang kedua, kesulitan dalam memilih metode yang sesuai dengan materi pelajaran. Metode mengajar harus disesuaikan dengan materi pelajaran dan juga dengan tingkat kejiwaan peserta didik. Yang ketiga, kesulitan dalam memperoleh sumber dan alat-alat pembelajaran. Alat-alat dan sumber yang digunakan dalam pembelajaran haruslah sesuai dengan materi pelajaran. Yang keempat, kesulitan dalam mengadakan evaluasi dan pengaturan waktu. Poin yang kesembilan yaitu komponen-komponen strategi belajar aktif. Adapun beberapa komponen-komponen dalam pendekatan belajar aktif yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, 2 pengalaman, 3 interaksi, 4 komunikasi, 5 refleksi. Agar suasana belajar aktif dapat tercipta secara maksimal, maka di antara beberapa komponen di atas terdapat pendukungnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukandi sebagai berikutnya itu. Yang pertama, sikap dan perilaku guru. Yang kedua, ruang kelas yang menunjang belajar aktif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penyampaian materi dari pemakalah kelompok 7. Mungkin lanjut ke 4 yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, menurut kalian apa yang menyebabkan siswa itu aktif atau tidaknya di dalam kelas? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Nama Rahma Yulianti, NIM 1811210081, izin bertanya kepada kelompok Anda. Pertanyaan saya adalah, bagaimana strategi pendidik dapat melatih daya kritis berpikir para peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dan didasarkan pada pendekatan ilmiah? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marisa Tersita. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya yaitu mengenai ketika seorang pendidik selesai menjelaskan suatu materi, lalu kita bertanya kepada siswa apakah ada yang ingin mereka pertanyakan. Tapi sayangnya yang seringkali kita jumpai setelah ditanya siswa justru hanya diam. Sebagian guru beranggapan bahwa siswa tidak berminat. Guru yang lain menyimpulkan semuanya sudah jelas. Sayangnya, yang sesungguhnya terjadi adalah siswa belum siap untuk mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi hal tersebut agar siswa bisa aktif dan mengerti apa yang kita jelaskan. Bagaimana kita menilai keaktifan siswa tersebut, sedangkan terkadang mereka diam bukan berarti sudah mengerti, melainkan tidak berani bertanya dan bingung apa yang ingin mereka pertanyakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan kepada pemakalah kelompok 7. Nanti pertanyaan teman-teman akan dijawab langsung oleh pemakalah, yaitu pertanyaan dari Saudari Rike dan Rahma, yang terakhir yaitu Marisa. Nah, pertanyaan Rike akan dijawab oleh Saudari Diah dan pertanyaan Rahma akan dijawab oleh Saudari Mita, dan yang terakhir pertanyaan dari Saudari Marisa akan dijawab oleh saya sendiri, Ria Apriani. Nah, langsung saja kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dianova Handayani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rike Yulianingsih. Pertanyaannya adalah, apa penyebab ketidakaktifan peserta didik di dalam kelas? Ketidakaktifan peserta didik di dalam kelas diakibatkan oleh 2 faktor. Yang pertama faktor eksternal dan yang kedua faktor internal. Faktor eksternal yaitu hubungan guru dengan peserta didik kurangnya kebiasaan guru memberikan pujian terhadap peserta didik, terlalu sering memberikan hukuman ataupun teguran terhadap peserta didik. Peserta didik yang tidak menunjukkan ketertarikannya pada media belajar yang digunakan guru saat proses pembelajaran, serta metode yang digunakan kurang menyenangkan dan kurang meningkatkan minat belajar pada peserta didik. Selain itu, pembelajaran yang diterapkan monoton sehingga dapat membuat peserta didik cepat muncul rasa jenuh dan bosan pada peserta didik.
kurangnya sarana pendidikan yang kurang memadai, sehingga peserta didik tidak dapat memaksimalkan kemampuan belajar dan peserta didik tidak dapat mengeksplorasi semua potensi yang dimiliki. Adapun faktor internalnya yaitu kondisi kesehatan peserta didik kurang terlihat selama proses pembelajaran. Kesenangan dan kebiasaan minat belajar peserta didik kurang terlihat. Kurangnya ketekunan, keuletan, dan semangat seorang guru dalam memberikan motivasi kepada peserta didik. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rahma. Pertanyaannya, bagaimana strategi pendidik untuk melatih daya berpikir kritis siswa pada materi pembelajaran sejarah? Menurut saya, seorang pendidik dapat membangun aspek afektif dalam pembelajaran. Pendidik juga dapat melakukan kilas balik tentang sejarah dengan menunjukkan foto-foto atau video-video yang terdapat pada buku atau internet. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat para ahli, yaitu Joyce Well dan Kellen, yang menyatakan bahwa model-model sosial dalam pengajaran sejarah dibangun untuk mendapatkan fakta-fakta dari fenomena. Strategi dan evaluasi pembelajaran sejarah dengan cara membuat komunitas belajar pada siswa. Kendatipun demikian, bukan berarti pencapaian aspek kognitif tidak dapat dilakukan, namun proses pembelajaran yang dilakukan melalui aktivitas siswa juga akan sangat mempermudah siswa dalam membangun dan mempermudah siswa dalam memahami materi sejarah yang akan diajarkan. Mungkin itu saja menurut saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Marisa, yaitu kita sebagai guru harus mendorong siswa untuk dapat menjadi aktif, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan saat pembelajaran berlangsung, yaitu dengan langkah awal yaitu pelaksanaan dimulai dari penentuan materi pelajaran yang telah disepakati bersama guru dan siswa. Nah, materi pembelajaran yang memiliki informasi yang luas dan tidak memiliki penjelasan secara rinci adalah salah satu materi pelajaran yang ideal untuk dibahas. Nah, tujuan utamanya adalah memicu keinginan tahuan siswa. Nah, selanjutnya siswa diperintahkan untuk mempelajari materi pelajaran. Nah, usahakan sedapat mungkin masing-masing dari siswa memahami materi pelajaran. Nah, dan dianjurkan siswa untuk menyiapkan sebanyak mungkin pertanyaan tentang materi yang akan nanti dibahas. Nah, kemudian siswa dipersilahkan bergantian mengajukan pertanyaan kepada guru. Nah, sehingga guru nanti yang akan menjawabnya. Nah, melalui jawaban guru atas pertanyaan siswa akan terjadi proses pelajaran aktif. Nah, artinya guru mengajarkan melalui jawaban atas pertanyaan siswa secara keseluruhan. Nah, strategi ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Nah, mungkin itu kita sebagai guru harus menjadi peran untuk siswa agar siswa bisa menjadi aktif. Nah, itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Alhamdulillah, terima kasih. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan teman-teman. Nah, alhamdulillah sudah bisa dipahami. Nah, yang terakhir yaitu lanjut ke sesi kelima, yaitu penutup. Nah, sebelum kita menutup diskusi ini, kami pemekalah minta maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Nah, alangkah baiknya sebelum menutup diskusi ini kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.